Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Yakin akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu bahan ajar teks cerpen menggunakan media flipbook dan quizzes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Fadilah dengan NIM 2121080. Dan ada juga rekan saya Vika Fauziah Zalpa dengan NIM 21210077, dan ada juga Fitria Dwi Widyastuti dengan NIM 21210070, dan ada juga Muhammad Aji Syah Putra dengan NIM 21210097, Neng Tuti Novianti dengan NIM 21210078, dan ada juga Respian Nur Fauzi dengan NIM 21210057. Nah, materi bahan ajar yang kami akan sampaikan yaitu mengenai materi teks cerpen dalam pelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama di kelas 9 semester 1. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Dan kompetensi dasar 4.5 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang sudah dibaca ataupun didengar. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.5.1 itu menjelaskan pengertian teks cerpen. Lalu 3.5.2 itu menganalisis unsur pembangun cerpen yang dibaca ataupun didengar. Serta 4.5.1 itu membuat kesimpulan tentang unsur pembangun teks cerpen yang sudah dibaca ataupun didengar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Media yang digunakan dalam bahan ajar ini adalah media audiovisual flipbook dan quizzes. Audiovisual jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat dan didengar. Dalam bahan ajar ini, media audiovisual berupa komik audiovisual berikut contohnya. Media yang kedua adalah flipbook. Heizin Flipbook merupakan buku elektronik yang dapat menampilkan materi berupa gambar, audio, dan video serta dapat diakses melalui browser. Berikut contoh flipbook. Yang ketiga adalah quizzes, yaitu sebagai media evaluasi berbentuk soal. Berikut adalah contoh quizzesnya. Adapun petunjuk belajarnya, bahan ajar ini merupakan pembelajaran dalam jaringan atau online. Bahan ajar yang digunakan berisi materi pembelajaran yang dikemas secara inovatif sebagai media untuk mengarahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Pembelajaran ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama pendalaman materi, diskusi, tanya jawab, dan latihan. Yang kedua penyusunan tugas terstruktur sebagai pengganti nilai ujian tengah semester, dan yang ketiga tes berbasis proyek secara terjadwal sebagai ujian akhir semester. Pada tahap pertama, yaitu mempelajari materi dan mengerjakan bahan latihan yang telah disiapkan oleh guru, materi berupa teks dan media yang terdapat dalam tiap topik.
Yang kedua, guru akan membuat topik diskusi pada tiap kegiatan belajar. Oleh karena itu, siswa mengikuti diskusi dan berperan aktif dalam menanggapi topik yang telah dibuat oleh guru. Diskusi dilakukan dalam setiap kegiatan belajar. Ketidakaktifan siswa dalam berdiskusi berdampak pada status kehadiran siswa. Pada materi tertentu, ada latihan yang perlu dipelajari untuk memberikan keterampilan bagi siswa yang berhubungan dengan dunia digital. Lalu yang terakhir, mengerjakan kuis di setiap akhir kegiatan belajar. Siswa yang belum mengikuti diskusi dan tuntas dalam mengerjakan kuis tidak dapat melanjutkan pembelajaran kegiatan belajar yang selanjutnya. Adapun petunjuk belajar tahap kedua yaitu penyusunan tugas terstruktur sebagai pengganti nilai ujian tengah semester. Pada tengah semester, guru akan memberikan tugas terstruktur kepada siswa yang disertakan dengan ujian tengah semester atau UTS. Oleh karena itu, siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan mengunggahnya melalui Google Classroom. Pada tahap ketiga, tes berbasis proyek secara terjadwal sebagai ujian akhir semester. Siswa akan dijadwalkan untuk mengikuti tes berbasis proyek atau project based test dan hasilnya akan dijadikan sebagai nilai untuk ujian akhir semester. Jadwal akan disusun dan diberitahukan kepada siswa sebelum jadwal pembelajaran berlangsung. Ini merupakan contoh cerpen yang dibaca dengan judul cerpen Seketika Laut Lama karya Widya Suwarna. Seperti ini, boleh nanti buat teman-teman semuanya dibaca ya cerpennya. Ini mengandung makna apa atau unsur intristik pembangunnya apa dalam cerpen Seketika Laut Lama. Ini adalah contoh cerpen yang dibaca. Ibu juga punya contoh cerpen yang didengar. Boleh ya? Disimak dulu ya buat teman-teman semua. Sekian penyampaian bahan ajar dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.